Hai guys, ketika Bitcoin mengalami penurunan pesat kemarin malam, ada sebanyak 300 juta dolar posisi long itu terlikuidasi. Kondisi sekarang memang cukup overheated, tetapi sudah bisa sedikit cooling down ketika drop ini terjadi yang membawa harga itu sampai ke 40.400, di mana ketika harga Bitcoin mencapai 44.000, nah perjalanan ke 44.000 ini funding rate-nya itu tidak terlalu tinggi, tetapi ketika Bitcoin justru mengalami masa-masa sideways di 44 ribuan, orang-orang mulai berubah sentimennya menjadi bullish dan banyak posisi long yang terbuka ya teman-teman, sehingga ini dimanfaatkan untuk melikuidasi orang-orang yang posisi long tersebut. Kita akan lihat analisa prediksi harga Bitcoin ke depannya, apakah masih ada potensi untuk melakukan kenaikan melebihi 44.000 atau kita bisa melakukan koreksi dari sini ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat dulu untuk time frame weekly-nya. Hari Senin kemarin sudah ada close weekly-nya, di mana minggu lalu itu bisa close dengan hijau, dan ini adalah 8 minggu berturut-turut kita close dalam posisi hijau. Minggu ini masih dalam posisi merah. Kalau kita melihat di RSI-nya, ini posisinya cukup overbought ya teman-teman, sampai ke titik 83 dengan MACD yang masih mengarah ke atas sebenarnya. Sehingga koreksi-koreksi ringan itu wajar untuk terjadi, karena ketika posisi RSI itu cukup tinggi, itu bisa saja terbentuk koreksi-koreksi seperti ini ya teman-teman. Harga itu mencapai daerah antara 50 Fibonacci retracement dan 61,8, di mana asalkan Fibonacci retracement 50 ini bisa bertahan, maka Bitcoin masih memiliki peluang untuk ke level selanjutnya yang cukup penting adalah 61,8 di harga 48.600-an. Ini juga bertepatan dengan high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman, sehingga bisa menjadi resistance yang cukup natural untuk Bitcoin, dan Bitcoin jika mencapai daerah ini akan lebih berpeluang untuk berbalik area teman-teman. Karena biasanya harga itu akan respect kepada Fibonacci retracement 61,8. Dan kelihatan juga di weekly close yang minggu lalu itu bisa melewati Fibonacci 50 ini ya teman-teman, sehingga kita akan lihat minggu ini kira-kira bagaimana, apakah bisa close di atas Fibonacci 50 ini, itu kita harus tunggu sampai hari Senin. Itu adalah level yang perlu kita perhatikan. Di time frame yang lebih kecil kita bisa melihat kalau Bitcoin itu sempat keluar daripada pola ascending broadening wedge-nya itu, kemudian terjadilah dump ke bawah sampai ke 40.200-an. Hari ini ada sedikit kenaikan karena baru saja mengalami dump yang cukup cepat ini di hari Senin jam 9 kemarin. Kita akan melihat apakah Bitcoin itu masih mampu membuat yang namanya higher high dibandingkan dengan sini, dibandingkan dengan area ini. Nah, itu akan berpengaruh kepada arah selanjutnya. Lower high yang terbentuk itu akan semakin mengkonfirmasi kalau kita akan mengalami koreksi yang cukup besar ke depannya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita ke daerah bawah ini lagi, misalnya level ini itu bisa di-respect dan kita bisa bounce dari daerah ini, maka itu kita mungkin akan sideways dulu di daerah ini, kemudian breakout terhadap level 44.600-an itu akan memperbesar peluang bagi Bitcoin untuk bisa ke level selanjutnya, yaitu di sekitar 48 ribuan. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, level mingguan 42.300 ini harus dijaga, kita harus close di atasnya. Kalau misalnya close di bawahnya, maka kita perlu berhati-hati karena mungkin bisa turun level ke level yang sebelumnya. Dimana kalau kita melihat di time frame yang lebih kecil, 15 menit, tampaknya ini masih dalam posisi yang impulsif ke atas, karena kalau kita tarik, ini ada 5 wave ke atas ya teman-teman, dan ini mungkin akan ada pola ABC dulu ke bawah, baru dari situ kita bisa melihat pergerakan yang selanjutnya teman-teman. Ekspektasinya adalah setelah dia turun dari sekarang-sekarang ini, maka dia akan naik kemudian. Dan kalau kita melihat garis besarnya, kalau kita zoom out ya teman-teman, di time frame weekly-nya ini, daerah yang belum pernah di-retest oleh Bitcoin itu ada di daerah sekitar 30 ribuan. Yaitu di daerah yang saya tunjukkan di sini. Ada gap yang terbentuk ketika pump Bitcoin di bulan Oktober itu terjadi. Bitcoin tidak sempat meretest untuk 30 ribuan ini, sehingga ini adalah level yang perlu kita lihat kalau misalnya Bitcoin akan melakukan koreksi. Nah, kemungkinan besar 30 ribuan ini bisa menjadi daerah support yang kuat dan daerah yang cocok bagi kita untuk membeli.
akan ada dua berita besar yang dimunculkan di minggu ini, yaitu yang untuk hari ini di jam 8.30 malam akan ada berita inflasi seperti biasa. Forecast-nya itu cukup beragam, mantumannya itu naik, sedangkan CPI year to year-nya itu turun daripada yang sebelumnya. Kita akan lihat kalau misalnya aktualnya itu lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di forecast, maka kita bisa bullish. Dan untuk tanggal 14 Desember, kita akan melihat apa pernyataan The Fed selanjutnya. Mereka akan mengumumkan kenaikan suku bunga selanjutnya, di mana prediksinya adalah tidak menaikkan suku bunga, yaitu tetap di 5,5%. Itu adalah prediksinya. Dan tentu saja dua berita ini akan memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin dan semacam menentukan arah harga Bitcoin selanjutnya. Kita akan update terus mengenai harga Bitcoin ini dan melihat apakah ada potensi koreksi yang bisa terjadi di kemudian hari. Tetapi posisi sekarang adalah ini cukup overheated dan mungkin ini bisa menjadi tanda awal koreksi yang lebih besar akan segera terjadi. Tetapi asalkan posisi level-level tersebut itu bisa dijaga, maka kita bisa ke harga yang lebih tinggi, yaitu di 48 ribuan. Dan ini ada sedikit update mengenai recovery untuk FTX, yaitu berita yang tidak terlalu mendukung recovery daripada FTX, yaitu ada Departemen Pajak Amerika Serikat itu mau klaim sebesar 24 miliar dolar pajak dari FTX, di mana ini akan berpotensi menghilangkan semua recovery kepada para kreditor, yaitu pengguna-pengguna FTX sendiri. Nah, awalnya IRS ini itu mau klaim 44 miliar ya teman-teman, tetapi dikurangi 50%, 24 miliar, tetap saja ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang harus diberikan oleh FTX kepada kreditornya. Akan tetapi, RSI ini masih dalam proses untuk menyelesaikan auditnya yang mungkin bisa memakan waktu 8 bulan. Dan administrator FTX sendiri hanya bisa merecovery 7 miliar dolar di dalam asetnya, 3,4-nya itu dalam cryptocurrency, mana bisa membayar pajak sebesar ini 24 miliar. Dan ada juga berita baik untuk Bitcoin, di mana El Salvador itu akan menerima persetujuan secara regulasi, yaitu obligasi gunung berapi mereka yang akan launching kuartal pertama tahun depan. Obligasi Bitcoin akan datang. Tentu saja ini akan memberikan hal yang baik kepada El Salvador, bisa meningkatkan ekonomi mereka ya teman-teman. Dan untuk altcoin sendiri ada beberapa altcoin yang performanya cukup baik di dalam 24 jam terakhir, yaitu KuCoin Injective yang baru saja mencapai new all-time high-nya ya teman-teman, yaitu di harga 27 dolar sekarang ini. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membelinya? Tidak, tentu saja, karena kalau misalnya teman-teman beli, maka ini berarti mengejar kereta. Keretanya itu sudah mau hampir selesai. Kita tidak tahu ketika koin INJ ini berada di tahapan price discovery-nya, kita tidak tahu dia bisa sampai ke harga berapa. Sehingga kalau misalnya kita masuk di sekarang, itu sangat spekulatif dan sangat beresiko sekali. Yang perlu kita lakukan adalah kita mempelajari apa yang mendasari Injective ini bisa menjadi koin yang kuat performanya di tahun 2023 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat, teman-teman boleh isi di kolom komentar apa yang mendasari INJ ini merupakan koin yang performanya salah satu yang terbaik di tahun 2023. Dan ada juga AVAX, Celestia, ada Optimism juga, Immutable X, Render, Coin AI, Algorand, Synthetix, dan seterusnya. Nah, itu saja untuk informasi di video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.